Jizyang adalah orang yang menyelamatkan Tangsan saat Tangsan kalah dari paus iblis laut dalam yang umurnya lebih dari 100.000 tahun. Jizyang menemukan Tangsan yang tak berdaya di tepi pantai Pulau Mutiara Ungu dan mengobatinya. Atas ucapan terima kasihnya, Tangsan mengangkat Jizyang sebagai murid pribadinya. Mendengar kata Jizyang, Tangsan hanya bisa melihatnya dengan kaget dan mengatakan, "Oh, kamu berasal dari Pulau Dewa Laut?" Sambil mengangguk, Jizyang berkata, "Aku lahir di Pulau Dewa Laut dan tinggal di sana sampai aku berumur 10 tahun. Orang tuaku juga berasal dari Pulau Dewa Laut, tetapi mereka tidak tahu mengapa aku dilahirkan tanpa kekuatan roh." Bagi mereka yang tinggal di Pulau Dewa Laut, pada usia 18 tahun mereka diharuskan menjalani ujian Dewa Laut. Hanya mereka yang lulus ujian yang bisa tinggal dan menyembah Dewa Laut, sedangkan mereka yang gagal akan diusir. Bagiku yang tidak memiliki kekuatan roh bawaan lahir, aku tidak memiliki peluang untuk berhasil. Jadi orang tuaku mengirimku ke sini dan meminta Kapten Mutiara Ungu untuk merawat aku. Karena aku tidak bisa melatih kemampuan rohku, sejak kecil aku belajar beberapa keterampilan medis dari orang-orang di Pulau Dewa Laut. Setelah datang ke sini, aku menjadi tabib mereka. Sepupuku juga dikirim ke sini bersamaku. Situasinya tidak seperti aku. Tangsan tidak akan pernah menduga bahwa muridnya sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Bagaimanapun juga, itu adalah berita baik baginya. Setelah kejadian bertemu dengan paus iblis laut dalam, Tangsan dan 7 monster Shrek makin waspada terhadap medan laut yang tidak mereka kenal. Secara tidak langsung mereka dapat belajar banyak tentang kekuatan seperti Pulau Dewa Laut sebelum mereka menuju ke sana. Melihat semua orang memandangi dirinya, Jizyang berinisiatif untuk mengatakan, "Guru, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang istimewa. Maaf guru, untuk apa kalian semua pergi ke sana?" Tangsan menjawab, "Kami ingin pergi ke sana untuk meningkatkan kemampuan kami. Seperti yang dikatakan oleh para tetua klan, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang sangat berbahaya. Di sana ada banyak master roh dan binatang roh yang kuat di sana. Seperti yang kamu tahu, di antara orang-orang pada usia yang sama, peringkat roh kami sedikit lebih tinggi. Pada level ini, jika kami ingin meningkatkan kekuatan kami sendiri, itu tidaklah mudah. Guru kami telah melatih kami dengan bermacam-macam cara dan metode, dan ia menyadari cara terbaik meningkatkan kemampuan kami adalah dengan cara kami pergi ke Pulau Dewa Laut." Jizyang memandang Tangsan dan 7 anggota Shrek lainnya. Dia berpikir gurunya memiliki kemampuan yang sangat tinggi dibandingkan orang-orang biasa. Meskipun dia belum melihat kekuatan 7 anggota Shrek lainnya, kekuatan mereka pasti tidak jauh dari gurunya. "Guru, jika kamu ingin pergi ke Pulau Dewa Laut untuk melatih dirimu sendiri, maka aku sarankan kalian semua untuk kembali sekarang." Jizyang dengan tulus berbicara, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tangsan dengan tenang bertanya, "Mengapa begitu Jizyang?" "Karena ketika orang luar pergi ke sana, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka diusir secara paksa, dan yang kedua, jika mereka berhasil masuk ke sana, mereka tidak akan pernah bisa pergi kemana-mana lagi. Itulah ketentuan dari Pulau Dewa Laut," sahut Jizyang. Tangsan mengangguk dan mengatakan, "Aku pernah mendengar hal itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak tentang Pulau Dewa Laut?" Jizyang menjawab, "Pulau Dewa Laut adalah tempat khusus untuk master roh. Kamu juga dapat menganggapnya sebagai tempat dari master roh laut. Master roh laut sangat berbeda dari master roh darat. Hanya di lautan luas mereka dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh lautan adalah tempat mereka. Di sana, master roh darat yang peringkat sama tidak akan pernah bisa mengalahkan master roh laut." Kata-kata Jizyang telah membangkitkan semangat semua orang di sana.
tidak ada yang memotongnya. Mereka semua hanya mendengarkan dengan seksama. Setiap Master Roh Laut percaya pada keberadaan Dewa Laut yang merupakan nenek moyang semua Master Roh Lautan. Dewa Laut juga yang mengendalikan lautan. Bagi semua Master Roh Laut, mereka memiliki keyakinan mutlak pada Dewa Laut. Tidak ada seorang pun di sana yang berani menghujat Dewa Laut, ucap Jiziang. Pulau Dewa Laut adalah tempat suci bagi Master Roh Kelautan dan merupakan tempat mereka menyembah Dewa Laut. Mereka yang memiliki prestasi besar telah menjadi pembawa pesan bagi Dewa Laut dan memimpin Master Roh terkuat di pulau itu. Siapapun yang memasuki pulau harus menjalani tes. Tes itu bukan dari Master Roh yang mengatur pulau, tetapi diberikan oleh Dewa Laut. Mendengar sampai di sini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah Dewa Laut benar-benar ada? Lalu apakah itu berarti bahwa para dewa benar-benar ada di dunia ini? Jiziang dengan serius mengatakan, ya tentu saja, Dewa Laut pasti ada. Sebagian besar Master Roh di Pulau Dewa Laut secara pribadi telah melihat keberadaan Dewa Laut. Lalu Oscar berkata, lalu tes yang kamu bicarakan, apakah itu diberikan oleh wujud yang tak terlihat? Jiziang menjawab, tidak juga. Itu hanya metode yang digunakan Dewa Laut untuk berkomunikasi. Ujian akan diberikan melalui pemuja agung yang dikenal sebagai tangan kanan Dewa Laut. Memiliki tugas untuk melindungi otoritas Dewa Laut dan melaksanakan hak-hak Dewa Laut. Tangshan berkata, dalam hal ini bukankah tes tersebut tetap berasal dari seseorang? Ekspresi Jiziang menjadi aneh. Guru, ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Hanya setelah mengikuti tes itu aku bisa mengetahuinya. Untuk setiap orang tesnya akan berbeda-beda. Beberapa orang mendapati tes yang mudah, misalnya pergi ke laut dan mengumpulkan cangkang. Sementara untuk yang lain mungkin akan sangat sulit, seperti harus menahan serangan dari daulo laut. Secara umum, tes yang diberikan akan sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut. Aku sarankan kalian semua tidak pergi ke sana, karena tes terhadap orang luar, terutama para Master Roh Darat itu sangat sulit. Mungkin itu akan mengakibatkan kematian. Bahkan jika kamu lulus, kamu akan terjebak di sana selamanya. Pulau Dewa Laut adalah tanah suci para Master Roh Kelautan. Itu pasti bukan tempat yang cocok untuk berlatih. Tangshan tersenyum dan berkata, kami sudah mempertimbangkan itu semua. Bagi kami, memasuki Pulau Dewa Laut dan mengikuti ujian Dewa Laut merupakan latihan bagi kami. Jika kami tidak dapat meninggalkan pulau dengan kekuatan kami sendiri, maka itu berarti kami telah gagal dalam ujian Dewa Laut. Jiziang, aku mengerti niat baikmu, tapi perjalanan ke Pulau Dewa Laut ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Jiziang melihat ekspresi tenang dan teguh di mata Tangshan, tetapi tidak bisa menahan kekhawatirannya. Tapi guru, aku tidak tahu seberapa sulit Pulau Dewa Laut itu. Selama aku tinggal di sana, sudah banyak Master Roh Darat yang datang ke sana dan tidak ada yang berhasil. Kemudian Tangshan dengan penuh keyakinan mengatakan, aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Tetapi jika aku ingin menjadi Master Roh terkuat, maka aku harus melewati jalan yang sangat sulit juga. Sudah kuputuskan, 3 hari lagi kami akan pergi ke Pulau Dewa Laut. Jiziang tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Tangshan, dia tahu bahwa gurunya ini begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan dengan mudah merubah pikirannya. 3 hari berlalu begitu cepat dan 7 anggota Shrek telah pulih secara total. Tanpa membuang waktu, dalam beberapa hari ini Tangshan telah menyerahkan kepada Jiziang metode untuk melatih Mysterious Hidden Skill dan poin-poin utamanya. Posisi titik akupuntur manusia, teknik untuk mengendalikan senjata tersembunyi Sekte Tang, dan juga keahliannya termasuk tangan giok misterius, jalur bayangan hantu, dan bahkan keterampilan mata iblis ungu. 2 hari berlayar berjalan dengan lancar. Dalam perjalanan, mereka membahas tempat yang harus diwaspadai.
Karena sekitaran pulau Dewa Laut dijaga ribuan hiu, bahkan ada beberapa usianya ratusan tahun. Jika kapal mereka diserang, tidak ada kemungkinan untuk selamat, kata kapten kapal. Di lautan jumlah binatang roh tidak ada yang tahu. Tetapi untuk binatang jiwa laut yang usianya di atas 100.000 tahun setidaknya ada 3. Di antaranya adalah paus iblis laut dalam yang disebut-sebut paling tangguh di lautan. Di kejauhan cakrawala sebuah titik hitam kecil muncul. Kapten Mutiara Ungu berdiri di dekat haluan. Setelah dia melihat titik hitam, dia segera meminta krunya untuk menghentikan kapal. 7 iblis Shrek tahu bahwa mereka akan segera tiba di tujuan mereka dan semua sudah siap. Kapten kapal menghampiri Tangsan dan berkata, "Tuan, kami hanya dapat mengantar kalian sampai di sini. Jika lebih jauh lagi, itu akan menjadi wilayah Pulau Dewa Laut. Jika ada kapal yang memasuki daerah itu, mereka akan diserang oleh binatang roh 100.000 tahun yang melindungi daerah itu. Berhati-hatilah saat kamu semua mendekatinya. Binatang roh yang melindungi pulau itu cukup menakutkan. Kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan paus iblis laut dalam mewaspadai pulau itu." Ma Hong Jun berkata dari samping, "Kapten, kamu terus berbicara tentang binatang roh pelindung ini. Itu sebenarnya apa?" Kapten Mutiara Ungu mengatakan, binatang roh pelindung itu adalah hiu yang telah dibudidayakan selama 100.000 tahun. Dan itu adalah varian yang paling kuat. Telah dikenal sebagai pemburu laut. Kekuatannya terletak pada serangannya yang membuatnya menjadi binatang buas dengan serangan terkuat. Bahkan kekuatan serangan hiu iblis putih berusia 10.000 tahun dapat menandingi binatang buas 100.000 tahun yang biasa. Tubuhnya mungkin tidak sebesar paus iblis laut dalam dan ukurannya hanya 20 meter atau lebih. Tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan iblis paus laut dalam. Tidak mungkin ada target yang lolos. Setelah mengklaim wilayahnya di sini, keberadaan hiu iblis putih di sini tidak kurang dari 100, kata kapten kapal Mutiara Ungu itu. Setelah mendengar kata-kata kapten Mutiara Ungu, Tangsan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan, "Dari pengetahuanku, sekitar 20 tahun yang lalu, seharusnya ada sekelompok master roh darat yang tiba di Pulau Dewa Laut dan menyerang. Mereka dikalahkan saat bertarung dengan master roh dari laut. Tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu mereka dikalahkan master roh laut atau dikalahkan paus iblis putih. Tuan, kamu bahkan tahu tentang kejadian itu? Aku telah mendengar dari seseorang senior bahwa sebenarnya karena iblis hiu putih besar yang memiliki nafsu makan yang besar dan jumlah makhluk yang hidup di sini terlalu sedikit. Dengan demikian, setiap setengah bulan, Master Roh Dewa Laut akan membawa mereka keluar untuk berburu selama 3 hari atau lebih. Insiden 20 tahun bertepatan saat binatang roh itu berburu makanan, kata Kapten Mutiara Ungu. Tangsan menjawab, "Oh begitu, aku ingin tahu apakah kita akan seberuntung hari ini." Kapten berkata, "Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu pola hidup hiu iblis putih itu. Jika seseorang mencoba mempelajarinya, mereka semua mungkin akan mati." Ma Hong Jun tertawa. "Apakah kamu tidak berharap kita semua akan dimakan olehnya?" Kapten itu menatapnya dan berkata, "Kurang ajar kamu gendut, ingin berkelahi?" Ma Hong Jun dengan sombong berkata, "Mengapa aku ingin bertarung denganmu?" Saat keduanya hampir bertarung, Tangsan menekan bahu Kapten Mutiara Ungu dan berkata, "Sudah cukup, berhentilah berkelahi. Kapten, kami akan pergi, beri kami skoci dan kamu bisa kembali," kata Tangsan. Kapten itu pun tampak kaget melihat Tangsan dan yang lainnya tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian dia berkata, "Bukankah sebaiknya kalian menunggu beberapa saat sambil mengamati?" Tangsan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sendiri yang mengatakannya, tidak ada yang bisa memprediksi pola hidup hiu iblis putih itu. Kami akan mengatasinya nanti."
Mendengar Tangsan dan teman-temannya akan pergi, ekspresi Kapten Mutiara Ungu tampak sedikit berubah. Menatap Tangsan, dia berkata, "Tuan, jika kamu benar-benar ingin pergi ke sana, jangan sampai kalian bertemu dengan hiu iblis putih besar, bahkan yang terkecil pun. Jika tidak, kalian akan diserang mereka semua. Jika kamu ingin memasuki Pulau Dewa Laut, metode terbaik adalah menunggu." Meskipun kebiasaan makan hiu iblis putih besar tidak dapat dipastikan, aku yakin akan satu hal. Setiap tengah malam aktivitas mereka akan sedikit. Jika kamu berlayar di waktu itu, maka peluang yang kamu miliki akan lebih baik. Setelah sekoci dilepaskan, 7 iblis Shrek satu persatu melompat ke sekoci tersebut. Sekoci tersebut dapat menampung 10 orang. Tangsan juga berjalan ke haluan kapal. Jiziang dan Kapten Mutiara Ungu mengantarnya pergi. Dengan mata merah, Jiziang berkata, "Guru, hati-hatilah." Tangsan menepuk pundaknya. "Orang kuat tidak akan menangis. Jika nanti kita bertemu lagi, guru ingin melihat hasil kultivasi kamu." Jiziang ingin berbicara, tetapi sesuatu tampak tersangkut di tenggorokannya, sehingga dia hanya bisa mengangguk sambil mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Tangsan kemudian mengangguk ke arah Kapten Mutiara Ungu sebelum mengambil tangan Xiaowu dan melompat ke kapal kecil itu. Melihat Tangsan sudah mendarat di sekoci, Kapten Mutiara Ungu berbalik dan mengangkat tangannya dan berteriak, "Tarik jangkarnya kembali." Kapten Mutiara Ungu yang tidak bisa lagi menahan perasaannya bergegas kembali ke haluan. Dia berteriak ke arah sekoci dari kejauhan, "Tuan, seseorang harus selalu menghormati taruhannya. Aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Kamu akan selalu menjadi tuanku. Aku akan menunggumu di Pulau Mutiara Ungu. Kalian semua lebih baik kembali hidup-hidup." Dengan berlinang air mata, Kapten Mutiara Ungu berkata pada Jiziang, "Jiziang, mereka akan kembali hidup-hidup, bukan?" Jiziang yang tidak bisa menahan rasa sedih hanya mengangguk kepada kapten kapal itu. Setelah melihat Kapten Mutiara Ungu menghilang di kejauhan, Tangsan berbalik dan melihat semua orang menatapnya dengan aneh. "Kenapa kalian semua menatapku?" Tangsan bertanya penuh keraguan. Dai Mubai menepuk pundak Tangsan. "Tangsan, apakah kamu baik-baik saja?" Kapten Mutiara Ungu memang agak cerewet. Meskipun dia agak tua, tetapi dia masih cukup terawat. Kata-kata Dai Mubai bercanda pada Tangsan. Tangsan dengan ceroboh memukul tangan Dai Mubai. "Mubai, sebagai bos seharusnya kamu sudah tahu bahwa aku memiliki Xiaowu dan hanya akan ada Xiaowu." Sambil mengatakan kata-kata itu, Tangsan memegang tangan Xiaowu yang bingung. Ketangguhan di mata Tangsan mencair saat Ma Hongjun dan Oscar bersiap untuk terus mengolok-ngolok Tangsan. Setelah banyak celutukan dari teman-temannya, Tangsan pun tidak menghiraukan dan mengeluarkan kapal naga Abashal dari kantong pinggangnya. Kapal naga Abashal adalah kapal yang mereka dapat dari pelelangan di kota laut luar. Kapal naga Abashal bisa dibilang adalah kapal selam yang memiliki kecepatan yang tinggi dan memerlukan kekuatan roh untuk menggunakannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next episode.